Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa jumpa kembali dalam channel Couple Tabligh bersama saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Nah dulur, ini di samping saya seorang ibu-ibu. Tapi ini tidak mendiskreditkan gender ya, tapi kebiasaannya kalau ibu-ibu sudah kumpul dengan ibu-ibu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ngerasani. Ngerasani bojone. Ngerasani tau ya, ngerasani menggunjing gitu ya, menggunjing temannya, menggunjing suaminya. Wah ini bahaya ya, menggunjing suaminya, atau menggunjing suami orang lain gitu, atau menggunjing tetangga. Wah semuanya itu ya, mungkin sadar nggak sadar ya, tapi ternyata ada dalam bahasa Islam ghibah. Nah ini gimana Mam tentang ghibah ini Mam? Ghibah, baik. Sekarang eranya sudah era digital semuanya. Media sosial bisa dijalankan oleh semua orang, mulai dari muda sampai setengah muda, tua sekalipun, semua bermain media sosial. Jadi kalau tadi Papi dawuh bahwa ketika kita berkumpul, ibu-ibu ini berkumpul, wanita-wanita, perempuan-perempuan ini berkumpul, maka pasti banyak bicara, dan yang dibicarakan adalah ya hal-hal yang mulai hal-hal yang menarik sampai yang sangat menarik, dan biasanya yang sangat menarik itu adalah ngerasani tadi. Sekarang tidak perlu berkumpul, Papi. Mungkin sekarang cukup dengan menekan atau mengaktifkan jempol kita, jari-jari kita sudah bisa bergibah. Atau naudzubillah min dzalik, justru kita membuka aib kita sendiri atau aib orang lain lewat media sosial, gitu ya. Memang kebijaksanaan kita dalam bermedia sosial itu mencerminkan intelektual keimanan dan intelektual keilmuan kita. Jadi kalau misalkan di media sosial, maka pakailah media sosial itu untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan. Menguntungkan itu menguntungkan kita, menguntungkan orang lain dalam hal kebaikan, gitu ya. Jangan sampai kita menjual keburukan, menjual aib orang, membuka aib orang di media sosial itu. Misalkan ketika Mami merasa kecewa dengan Papi, gitu ya, merasa kecewa dengan Papi karena dimasaknya kok enggak didahar misalkan, maka luapan emosi, luapan kekecewaan ini yang pertama kali Mami lakukan adalah dengan menuliskan status, gitu ya. Atau ketika mendapati seseorang berbuat salah, maka yang Mami lakukan pertama kali adalah menulis status yang mengabarkan pada dunia bahwa hey, si A itu loh melakukan maksiat, si B itu melakukan dosa, suamiku itu loh kok begini, anakku itu loh kok begini, betapa menderitanya aku, betapa terzoliminya aku. Nah ingat wahai saudaraku sesama muslim, bahwa itu dunia maya. Maka jangan pernah kita mendewakan yang namanya jempol, like, gitu ya. Jangan pernah kita mendewakan keibaan seseorang di dunia maya. Namanya saja dunia maya, itu tidak nyata. Jangan berharap ada ketulusan di situ, apalagi solusi. Semu. Maka sebagai seorang istri, jadilah pakaian bagi keluargamu, bagi suamimu, demikian pula sebaliknya. Jangan pernah bergunjing, jangan pernah bergibah. Kalau memang kita ingin memperbaiki seseorang, jangan pernah menyindir, apalagi di dunia maya atau di media sosial. Jangan biarkan dunia tahu apa yang sedang terjadi pada diri kita, apalagi kalau dalam keadaan susah. Kalau kita sedang dilanda kesusahan, kekecewaan, kenestapaan, maka ambillah air wudu, gelar sajadahmu, mengadulah, curhatlah hanya kepada Allah. Maka semua rahasiamu
akan terkunci, terjaga dengan baik. Tapi kalau di media sosial, wah, sebenarnya orang yang nge-like itu bisa jadi dia sedang meramu, menggoreng kisah yang kita tuliskan tadi untuk diceritakan dengan versi yang lebih menarik kepada orang lain. Digoreng dadaan. Ya, tahu bulat ya. Tahu bulat. Jadi gini dulur, ini bahayanya ghibah. Kita membicarakan orang lain, yang orang lain itu belum tentu aib yang dibicarakan ya, tapi apapun ini ya, tapi yang negatif tentang orang ini ya. Bahayanya adalah satu, kebangkrutan amal soleh kita. Iya, nah, ini bahaya nih. Orang yang suka ghibah orang lain ya, maka dia dipastikan bangkrut, karena amal solehnya itu pahalanya akan diberikan kepada orang yang dighibahi ya. Jadi senang-senang aja bagi orang yang sering jadikan objek ghibah. Kita dirasani orang tuh alhamdulillah senang. Kenapa senang? Karena kita dapat nih pahala amal solehnya. Menengahi turu diem, kita dapat amal solehnya. Sedangkan yang ghibah pasif income ya. Pasif income betul. Sedangkan yang ghibah tiba-tiba lo kontek. Kok habis. Nah, bahayanya itu amal soleh hilang, berkurang ya, pindah ke orang yang dighibahi. Dan yang kedua, orang yang ghibah itu bagaikan makan bangkai saudaranya ya. Nah, ini menjijikkan ya. Jadi Rasulullah sampai mengibaratkan seperti dalam sebuah hadis bahwa orang yang ghibah itu bagaikan makan bangkai saudaranya. Menjijikkan sekali ya. Dan ketika menjijikkan itulah maka ancamannya sudah haram, itu kan, haram dosa. Ya, dosanya kan bertumbuk-tumbuk ya. Jadi kalau mau masih berghibah, maka selamat, Anda sudah banyak berkurang amal solehnya. Dan alhamdulillah bagi yang dighibahi, jangan bersedih hati, jangan mendoakan yang jelek, karena justru Anda sedang mendapatkan limpahan amal soleh dari orang yang Anda ghibahi. Ucapkan ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk mencegah biar tidak ghibah, maka tips ini dilakukan dulur ya. Begitu Anda diajak ghibah oleh orang lain, maka sebutkan 3 sisi positif dari orang itu. Misalnya ya, saya datang nih ya, saya datang kepada Mami Monik. Ini loh, si X itu orangnya gini loh. Nah, ini Mami Monik seharusnya mengatakan, oh si X itu satu, dia baik hati, gak sombong, suka mengasihi orang lain, dermawan. Nah, kasih 3 penilaian positif. Nah, habis itu si saya tadi yang ngajak ghibah, insya Allah pasti akan terdiam ya, tidak akan ngajak lagi kepada yang ghibah, karena sudah kita langsung terframe, terbingkai dengan 3 positifnya dia, 3 kebaikan. Jadi kalau diajak ghibah ibu-ibu ya, ibu atau dulur kita ya, termasuk yang laki-laki pun suka ghibah sebenarnya. Sama aja, baru ngopi, baru nongkrong gitu ya. Nah, sama aja, lanang wetok sama aja, semuanya suka ghibah. Kalau kita sudah diajak ghibah, kita tahu orang yang diajak ghibah itu siapa, oh ini jadi objek ghibah itu siapa, langsung kita ungkapkan kepada orang itu 3 hal positif dari dia. Monik, oh ayu, enom, apian, loman, gitu. Habis ini helmnya nggak cukup. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Jadi ketika ada yang ghibah, 3 hal positif langsung kita ingat dan kita jadikan, kita publish ke orang itu 3 positifnya orang ini. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.